Akhirnya di dalam goa ia melahirkan seorang diri. Sambil mengingat masa lalunya, ia terus saja berusaha mengeluarkan anaknya tersebut. Dan pada akhirnya, sang buah hati lahir di dunia. Sujong menyadari ada yang tidak beres saat ini, karena cahaya biru itu terlihat jelas di dalam goa. Di sini ia hendak membunuhnya, karena menganggap bayi itu adalah kutukan, yang merupakan anak dari Gumiho, manusia setengah hewan. Singkat cerita, beberapa orang sedang melakukan piknik. Namun salah satu dari mereka menemukan seorang bayi di sungai. Ia pun mengambilnya, dan bayi itu merupakan anak dari Sowah yang sudah ia buang. Bayi inilah yang akan menjadi penerus keturunan Gumiho, dan anak dari Wol dan Sowah. Kita flashback sebelum anak itu dibuang. Sujong mengatakan kepada Sowah kalau Wol sangat mencintainya. Seharusnya Wol di saat itu menusukkan pisau kayu ke tubuh Sowah agar ia tetap bisa abadi dan tidak mati. Namun ia memilih untuk tidak melakukan itu karena ia percaya Sowah juga mencintainya. Ia pun memeluk pisau kayu tersebut sambil menangis dan menyesal atas perbuatannya. Dan akhirnya anak itu pun dihanyutkan ke sungai agar bisa selamat. Dengan penuh dendam, ia mendekati Jo yang saat itu sedang berkumpul dengan petinggi dari Menteri Negara. Sambil memegang pisau itu, ia pun langsung mendekati Jo dan menyayat wajahnya hingga terluka. Dan pada akhirnya ia pun terbunuh oleh pengawal Jo di sana. 난 어미의 마지막. 아이로 살게 해달라. Kembali lagi ke masa sekarang. Sujong di saat itu mendekati pria yang mengambil anak tersebut. Ia mengatakan siapapun yang merawat anak itu dengan kasih sayang, mereka akan mendapatkan kekayaan dan keberuntungan di dalam hidupnya. Sesaat Sujong memberikan gelang milik Wol kepada anak itu. Dan sesaat angin berhembus kencang. Mereka semua pun percaya kalau anak itu membawa keberuntungan. Dan pria itu bernama Tuan Park. Dan ia memberikan nama kepada anak itu, yaitu Kang Chi. Singkat cerita, setelah Tuan Park mengangkat Kang Chi sebagai anaknya, semua usaha-usahanya kian membesar dan semakin maju, terutama tempat usaha milik penginapan Tuan Park yang bernama Penginapan 100 Tahun. Dari belahan penjuru dunia datang hanya untuk menginap di sana dan menikmati fasilitas yang mewah yang diberikan oleh Tuan Park. Semua cerita tentang penginapan 100 tahun milik Tuan Park diceritakan kepada anak-anak desa oleh seseorang di sana. Saking baiknya Tuan Park ini, bahkan pencuri yang ketahuan mencuri di sana tidak ditangkap, melainkan diberikan makanan oleh Tuan Park sendiri karena merasa kasihan terhadap pencuri tersebut. 이 은혜를 어찌 갚아야 할지. 네가 잘 사는 것이 내게 은혜를 갚는 것이니. 이 몫은 나리 것이옵니다요. 언제든지 나리가 내놓으시라면 내어놓겠습니다요, 나리. 그 백년객관의 주인이신 박무솔 어르신의 힘 점점 줄어들게 되불면서 이 일대 사람들은 박무솔 어르신을 하늘처럼 Singkat cerita, di penginapan milik Tuan Park kedatangan preman pasar yang mencari Kang Chi karena Kang Chi telah menghajar anak buahnya. Lalu anak dari Tuan Park yang bernama Park Seo mencegah mereka semua untuk membuat onar di sana. Di lain sisi, Kang Chi yang sudah tumbuh dewasa berusaha mendekati anak perempuan dari Tuan Park yang bernama Chung Jo. Karena namanya jelek, aku ganti dengan nama Bunga. Bunga dikabarkan saat ini akan dijodohkan dengan wakil menteri yang baru, dan Jo yang merupakan wakil menteri terdahulu sudah pensiun. Dan Bunga dipaksa oleh sang ibu untuk menikah dengan wakil menteri supaya hubungan keluarga mereka bisa terjamin. Bunga sendiri sebenarnya tidak setuju terhadap perjodohan itu, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. 진심이냐? 네 말대로 양가집안 필요에 의해 정략적으로 치러질 혼담이야. 물렀거라.
안 그래도 이제 막 나가려던 참임. 강치 그 아이냐? 그 아이가 또 여기를 왔던 Sang ibu yang mengetahui anaknya saat ini semakin dekat dengan Kang Ci, lalu melarangnya untuk saling dekat karena Kang Ci asal-usulnya tidak jelas. Sang ibu sangat tak suka terhadap Kang Ci. Kang Ci yang mendengarkan hal tersebut hanya bisa berdiam diri. Lalu Pak Seo menyuruh Kang Ci untuk menyelesaikan masalahnya di luar penginapan. Namun Kang Ci malah mengusir preman itu dan menghajarnya satu persatu. Preman itu pun meminta ganti rugi kepada Kang Ci. Namun Pak Seo akan memberikan uang kepada mereka asalkan mereka tidak membuat keributan di sana. Tapi tiba-tiba Kang Ci menaikkan harga bayarannya. Dengan satu syarat, mereka harus bisa menangkapnya. Saling kejar pun tak terelakkan. Di penginapan itu malah menjadi gaduh dan ribut karena ulah Kang Ci. Sampai-sampai ia membuat onar di hadapan ibu angkatnya sendiri. 드는 손님들끼리 시끄러운 흥정이 붙기도. 이게 대체 웬 소란이냐? Singkat cerita, Tuan Park memberikan uang kepada preman itu agar segera pergi. Sedangkan Kang Ci diberikan hukuman untuk berdiam diri semalaman di sana agar merenungi kesalahannya. Lalu istri Tuan Park ini sangat tak suka kepada Kang Ci dan meminta kepada suaminya ini untuk segera mengusir Kang Ci dari rumah. Sang istri menganggap Kang Ci membawa kutukan di keluarga mereka. Kita pun dibawa flashback ke masa lalu di saat Tuan Park membawa Kang Ci yang masih kecil dan istrinya sangat tak setuju kalau Tuan Park mengadopsi anak tersebut karena saat ini ia juga sedang mengandung. Lalu Tuan Park melihat Kang Ci yang saat itu terkena timpaan sebuah benda hingga jidatnya terluka. Sesaat gelang yang berada di tangan Kang Ci terlepas dan luka itu sembuh dengan sendirinya. 당신 대체 집안에 무엇을 들인 겁니까? Sontak hal itu membuat Tuan Park beserta istrinya terkejut melihat peristiwa tersebut. Sang istri semakin tak suka kepada Kang Ci karena ia menganggap Kang Ci anak kutukan. Di saat itu juga, ia tiba-tiba merasakan sakit dan hendak melahirkan. Sang istri pun hendak melakukan persalinan, namun persalinan sang istri sangat sulit dan bisa membahayakan nyawa dan anaknya. Sesaat ia melihat gelang tersebut dan teringat perkataan Su Jong, kalau gelang itu tidak boleh dilepaskan dari tangan Kang Ci hingga berumur 20 tahun. Ia pun kembali memasangkan gelang tersebut dan seketika angin bertiup kencang. Sebuah mukjizat terjadi yang ternyata sang istri berhasil selamat dan berhasil melahirkan seorang anak. Tidak hanya itu, kapal dagang miliknya juga berhasil ditemukan dan ia juga tidak mengalami kerugian. Ia pun menyadari kalau semua keberuntungan itu disebabkan oleh Kang Ci. Lagi-lagi angin bertiup kencang dan cahaya biru menyelimuti bayi tersebut. Singkat cerita, Bunga membawakan buah untuknya. Di sini Kang Ci menanyakan apakah Bunga menyukainya. Namun Bunga tidak mau menjawab. Tiba-tiba sebuah kecupan manja pun didapatkan oleh Kang Ci yang menandakan Bunga juga menyukainya. Ia pun kegirangan mengetahui hal tersebut. Namun dari jendela, Nyonya Park melihat itu semua. Ia pun takut Bunga nantinya semakin jatuh cinta kepada Kang Ci. Nyonya Park berniat untuk mengusir Kang Ci secara paksa dari rumahnya. Lalu ada seorang wanita yang bernama Yi Wol. Karena susah disebutkan, kita ganti saja namanya Mawar. Mawar di saat itu hendak meminta kepada seorang peramal untuk dilihatkan jodoh di tangannya. Namun ia malah dihina dan dikatakan tidak akan pernah mendapatkan jodoh. Ia pun merasa frustasi mendengarkan hal tersebut. Dan ini rekannya yang bernama Gon. Lalu dari belakang, Su Jong berbicara kepadanya dan mengatakan kalau ia bisa meramal. Lantas hal itu dimanfaatkan oleh Mawar untuk melihat jodohnya. Su Jong mengatakan jodoh Mawar akan segera datang, namun Mawar dipinta untuk menjauhi jodohnya tersebut. Mendengarkan hal tersebut, Mawar lagi-lagi menjadi murung karena menganggap ia tidak akan mendapatkan jodoh sama sekali seumur hidupnya. Sebelum ia pergi, Su Jong mengatakan Mawar akan bertemu jodohnya pas di bawah sinar bulan purnama. Apabila hari itu sudah tiba, Mawar harus menghindarinya.
Perkataan Sujong membuat Mawar menjadi bingung. Di lain sisi, Kang Ci mendapatkan surat dari Bunga yang mengajaknya bertemu nanti malam di belakang gudang. Lalu di saat malam, ia pun pergi ke sana. Ternyata itu hanyalah sebuah jebakan dari Nyonya Park yang berniat mengusir Kang Ci dari rumahnya karena ia tak ingin Kang Ci tinggal di rumahnya lagi. Di lain tempat, John mengatakan kalau saat ini mantan wakil menteri yaitu Joe sedang berjalan menuju penginapan 100 tahun milik Tuan Park. John khawatir Joe memiliki niat buruk kepada Tuan Park. 자네 지시부이 100년 객관 말일세. Ternyata, rombongan Joe sudah tiba di penginapan milik Tuan Park. Mawar dan Gon sedang mengintai mereka. Gon lalu mengirim surat ke seseorang melalui burung tersebut. Dan mereka berdua ini merupakan agen mata-mata dari kepolisian untuk mengawasi gerak-gerik Joe agar kejahatan Joe bisa diungkap. Kembali lagi ke mereka, Kang Ci di saat itu telah diikat karena menolak untuk diusir dari sana. Dan ia pun berhasil kabur dari pengawal di sana. Namun ia berhasil ditangkap kembali. Sesaat ia diberikan bubuk obat tidur. Namun tetap saja Kang Ci tidak tertidur. Para pengawal pun merasa keheranan. Tak lama kemudian, Mawar datang menyelamatkannya dan berhasil mengalahkan beberapa pengawal di sana dan membawa Kang Ci pergi dari sana. Mawar dan Gon adalah mata-mata yang diutus oleh John untuk menjaga tempat penginapan milik Tuan Park dan mengawasi gerak-gerik Joe. Saat sedang kabur, tiba-tiba mereka diserang oleh pengawal yang berhasil mengejarnya. Karena terdesak, Kang Ci tak sengaja menahan serangan tersebut dengan sarung pisau milik Mawar. Dan pada akhirnya ia pun tertidur. 이 강철아비가 지켜줄 거니까. Mawar terkejut melihat banyak sekali cahaya biru. Terlihat malam itu adalah malam bulan purnama. Mawar pun menyadari kalau jodoh yang dikatakan oleh Sujong waktu itu adalah Kang Ci. Namun ia dipinta untuk menghindari jodohnya tersebut. 일이 있어도 피해 가셔야 합니다. Lalu Park Seo beserta para pelayan terkejut melihat Joe dan rombongannya datang ke sana. Di sana, Joe memaksa ingin menginap dengan seluruh anak buahnya. Namun saat ini kamar penginapan sudah full. Namun Joe tidak mau tahu bagaimanapun caranya, ia beserta rombongannya harus bisa menginap di sana. Hal itulah yang membuat Park Seo beserta pelayan menjadi kebingungan. Di lain sisi, Kang Ci diikat karena Mawar mencurigainya kalau Kang Ci ini adalah maling yang dikejar oleh pengawal tadi. Tak lama kemudian, ia dihampiri oleh salah satu pelayan penginapan yang sedari tadi mencarinya kemana-mana. Ia pun memberitahukan kepada Kang Ci kalau Joe beserta rombongannya datang mengacau di tempat penginapan. Di sini Park Seo terus berusaha meyakinkan kalau tidak ada kamar tersisa. Namun Joe di sini terus memaksa. Nyonya Park juga merasa ketakutan setelah mendengarkan kalau Joe telah datang ke sana. Sedikit info, Joe ini sekarang sudah tidak menjabat wakil menteri lagi, namun tetap saja tingkahnya semena-mena kepada semua orang. 어쩌면 좋아라. 금방이라도 태서 대련님의 강치 오라비는 대체 다들 어딜 갔길래 이런 상황에 아무도 모습을 나타내지 않는 게냐? 그것이 당장 네 스스로 백년객관을 떠나 두 번 다시 돌아오지 않겠다면 내가 널 영영 돌아오지 못하게 만드는 수밖에. 마님, 아무래도 백년객관 식구들이 공격 언제였더라? 분명 이 눈빛을 본 기억이. 주시겠소? Joe yang merasa kesal lalu menyuruh anak buahnya untuk mengancungkan pedang di hadapan Park Seo. Tentu saja Park Seo menjadi marah dengan sikap semena-mena dari Joe. Lalu Nyonya Park datang sambil berlutut meminta maaf atas perlakuan Park Seo kepadanya. Sesaat pandangan Joe teralihkan saat ia melihat bunga yang ia anggap mirip seperti soa. Untung saja pandangan itu ditutupi dengan kehadiran Kang Ci di sana. Suasana tiba-tiba berubah dan angin seketika bertiup kencang.
강치야. Park Seo merasa lega karena Kang Chi akhirnya datang ke sana membantunya. Dari atas atap, mereka berdua memperhatikan kejadian tersebut. Kang Chi mengaku kalau ia adalah orang yang bertanggung jawab atas penginapan tersebut. Siapapun yang datang mengacau akan ia basmi dan berhadapan dengannya. Perkataannya itu membuat Jo semakin marah. Pengawal dari Jo hendak menyerangnya, namun Kang Chi dengan mudah mengalahkan mereka semua dengan tangan kosong. Terlihat gelang yang digunakannya itu seketika bersinar. Salah satu pengawal dari Jo menyadari akan hal tersebut. Sedangkan Mawar terkejut melihat kehebatan Kang Chi yang jago dalam bela diri. 이렇게 계속 할 값이요? 계속 할 값이요? 재밌는 것이 아주 많은 곳이구나. Karena kalah dan malu, Jo akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. Sesaat Mawar menjadi terpana melihat Kang Chi, hingga perkataan dari Gon tidak ia dengar. 왜 그러십니까? 아니다, 아무것도. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Nyonya Park khawatir kalau Jo akan kembali ke penginapan lagi dan ia mau suaminya ini datang menemui Jo untuk meminta maaf tentang kejadian tadi malam agar Tuan Park dan Jo tidak mengalami selisih tegang satu sama lain. Lalu Nyonya Park sangat marah dengan tindakan Kang Chi tadi malam karena dianggap membahayakan Tuan Park ke depannya. Lalu ia memaksa Kang Chi untuk pergi dari rumahnya dan menjauhi Bunga. Kang Chi hanya bisa terdiam tanpa berkata apa-apa. 그만 나가보거라. Di luar, Bunga hendak mencoba baju pernikahannya dengan wakil menteri yang baru. Kang Chi hanya bisa bahagia melihat wanita yang ia cintai bahagia dengan pria lain. Lalu Tuan Park dan Park Seo anaknya ini datang menemui Jo. Di sini Tuan Park menyampaikan maafnya tentang kejadian tadi malam dan berharap tidak ada perselisihan di antara mereka. Jo mengatakan kalau ia mau memaafkannya dan tidak mengungkit masalah tadi malam, Tuan Park harus memberikan penginapan 100 tahun milik Tuan Park kepadanya. Tentu saja Tuan Park seketika langsung terdiam karena permintaan itu terlalu berat baginya. Lalu Jo mengatakan lagi ia akan memaafkan kejadian tadi malam asalkan anak perempuan Tuan Park ini diberikan kepadanya. Terlihat ia malah menjadi geram dan marah atas ucapan Jo barusan. Sesaat ia teringat akan perkataan John tadi malam untuk tidak usah memenuhi permintaan Jo dan jangan sampai terpancing oleh permainannya. Lalu Tuan Park tidak akan memberikan penginapan miliknya ataupun putrinya sendiri. Sebagai gantinya, ia akan menerima seluruh hukuman yang diberikan oleh Jo dan ia akan menanggungnya sendirian. Dengan keberanian Tuan Park, Jo akhirnya melepaskan mereka berdua untuk pergi dari sana. Di sini, rencana Jo untuk menguasai penginapan 100 tahun milik Tuan Park telah gagal. Namun, ia masih memiliki ide lain, yaitu ia berniat membunuh Tuan Park dan merekayasa kejadian yang seolah-olah Kang Chi lah yang nantinya menjadi pelakunya. Singkat cerita, saat di pasar, Kang Chi bertemu dengan preman yang waktu itu datang ke penginapan. Terlihat Mawar dan Gon menemui seorang kakek tua, dan kakek tua ini adalah ketua dari seluruh kepolisian. Lalu mereka tak sengaja melihat Kang Chi yang saat itu menghajar habis-habisan para preman tersebut. Para preman itu pun ketakutan dan memberikan seluruh uang yang sudah mereka ambil dari pedagang di pasar. Ternyata Kang Chi selama ini selalu menghajar preman itu agar bisa mengembalikan seluruh uang mereka semua yang sudah diambil oleh preman pasar tadi. Seluruh orang-orang di pasar bersorak meneriaki nama Kang Chi sebagai seorang pahlawan. Mawar yang melihat itu semua semakin menjadi terpana melihat Kang Chi. Singkatnya, di saat malam, mereka berdua tak sengaja bertemu. Namun tiba-tiba, mereka diserang oleh seekor ninja yang berjalan di atas atap. Dan para ninja itu merupakan orang suruhan dari Jo untuk membunuh Tuan Park. Terlihat
Para ninja itu bayangannya semakin bertambah, seperti menggunakan jurus Kage Bunshin di film Naruto. Mawar mengatakan kalau itu semuanya hanyalah ilusi. Namun ilusi itu tetap bisa membuat mereka berdua terluka apabila terkena serangan dari bayangan ninja tersebut. Di dalam, Sujong menghampiri Tuan Park. Namun di sini Tuan Park sudah mengetahui kalau itu bukanlah Sujong yang asli, melainkan hanyalah seekor ninja yang sedang menyamar menggunakan jurus ilusi. 놀이를 시작해 볼까? 저 칼도 환영이냐? 조심하거라. 아무리 환영일지라도 베이면 다친다. 뭐? Pertarungan pun akhirnya terjadi dan tiba-tiba part kedua pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.